Oke. Adek, we're back. Nat. We're back. Setelah sekian lama ya. Gayanya harus kembar. Jadi gini ya, Dek. Gimana, Nat? Di masa pandemi ini, di antara teman-teman lo, ada yang lagi hamdun gitu nggak sih, gara-gara di pandemi ini gitu? Yang hamdun tuh mungkin ada kali ya. Tapi yang banyaknya sih yang ngelahirin sih ya. Mungkin sebelum pandemi kemarin ya, udah keburu hamil ya. Ya udah ngelahirin. Tapi yang hamil mestinya sih banyak kali ya. Secara ya di rumah mulu, Kak. Kayak kembali ke masa dahulu kala gitu, nggak ada hiburan. Tapi lu jadi inget nggak sih, Nat? Itu, aduh kalau lagi mikir lihat orang hamil ngelahirin gitu, lo inget masa lo dulu ke dokter? Gue bersyukur masa hamil dan melahirkan gue udah selesai. Kalau gue ngeliat orang hamil, jadi ya teringat juga sih kejadian lucu pas hamil gitu kan. Lo tau nggak sih, gue sampai ganti dokter ya, sampai 5 kali ganti dokter 5 kali. Parah banget nggak sih gue? Karena apa? Karena gue nggak pede, ada yang nggak pede, ada yang nggak meyakinkan, ada yang nggak menyenangkan, nunggunya kelamaan antrinya. Gue sampai 5 kali. Yang paling lucu, yang hamil anak pertama, gue pertama kali hamil itu cek ke dokter kandungan hits ibu kota ceritanya. Oh, di zaman itu ya? Zaman itu. Tahu tuh masih ada apa nggak dia? Terus dia kayaknya bentuk cara dia bekerja adalah agak-agak bapak-bapak guru-guruan gitu loh, yang namanya menceramahi, memberi ceramah. Jadi dia nanya sama gue, jadi Bu, anak itu terbuat dari gue mau gak jawab, gue gak enak, gue jawab tumbuhan sel telur dan sel sperma. Bukan Bu, dari protein. Oh my God. Ujung-ujungnya dia mau nyuruh gue makan banyak protein, bla 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 gitu. Gue abis itu gue nggak balik lagi sih. Kali itu langsung bye. Dane. Bukannya kita semua terbuat dari protein dong berarti kalau gitu? Iya sih gitu. Terus akhirnya lo percaya nggak sih, gue tuh anak pertama ganti dokter sampai 5 kali deh. Saking rempesnya Eke ya, jadi ebes-ebes ya. Itu dokter protein, dokter keberapa? Itu dokter pertama. Oke. Kedua, perempuan sebenarnya nggak masalah, cuma ngantrinya gila banget. Ketiga, tidak nyaman. Terus akhirnya ketemu nih dokter keempat. Dokter Sumanadi namanya di Rumah Sakit ASI. Hai dokter. Kayak dia nonton aja. Pura-puranya dia nonton gitu loh. Terus? Rekomendasi teman, terus cocok. Oke, sampai sisa kehamilan gue sama dia kan. Pas melahirkan, gue lahiran lebaran kedua. Jadi dokternya ganti. Dokternya cuti, mati nih gue. Dan diganti dengan dokter pengganti. Aduh. Jadi gue lahiran akhirnya sama dokter idaman gue juga. Gila ya. Ampun deh gue. Terus yang dokter pengganti ini lucu sih. Gue mau lahiran nih, terus gue biasa lah kan ibu-ibu mengeluhkan, aduh dok kok sakit sih dok gitu. Dia dong dengan santainya, ya namanya juga lahiran Bu, kalau enak mah jalan ke KFC. Ke KFC lo dong, dia bilang. Lo anak kedua ketiga gitu juga sama rempongnya lo? Elunya maksudnya yang rempong? Udah enggak. Dokter anak kedua dengan dokter idaman itu, kelahiran dengan beliau beneran. Juga, alhamdulillah. Nah dokter ketiga gue lahiran sama dokter lain lagi, perempuan. Nggak tahu kenapa pas anak ketiga pinginnya sama anak dokter perempuan aja, udah. Sampai sekarang tetap setia sama beliau. Sama dia? Oh, lo kalau cek-cek gitu tetap sama dia? Ya, pap smear lah, apalah, pasang IUD sama dia. Dokter dia, dadah, pura-puranya dia nonton.
Mbak Dewa dokter gue dia tuh pasti banget ya. kayak banget. Masih muda. Seumur gue sama umurnya. Oh wow, kayak sisters gitu dong. Ya, Ya sisterhood. Aduh. Gue tuh. Lo sama dokter Ya siapa? gue kan soalnya gue ada namanya Dokter Satrio. Hai Dokter Satrio. Apa sih? Enggak. Jadi gue itu kan gue hamil hitungannya sebenarnya umurnya yang nggak semuda lu ya. Lu umur berapa Nat? 25, 24 pertama hamil. 25, 27, 30 berarti. Iya, jadi kalau gue kan hamil 32, ngelahirin 33. Nah, nggak tahu guenya juga orangnya kali ya agak malesan gitu atau enggak karena umur juga. Jadi gue kalau zaman gue waktu itu Nat yang lagi in itu adalah water birth. Nah, melahirkan di air. Jadi gue tuh ya dan gue tuh pada saat itu juga mau nanya-nanya tentang rekomendasi objin, nggak tahu nanya ke siapa Nat. Lu kan udah pada punya, udah nggak tahu kapan lahirinnya ya. Jadi kayak nggak tahu, nanya ke kakak gue ya elah, dokternya udah 80 tahun kali gitu kan. Jadi ya udah, jadi waktu itu kayaknya nge-google nemuin lah dia. Cuma kan karena itu lagi hits banget, ya itu nunggu 1,5 jam, 2 jam. Itu kan masih hamil muda ya. Gue pikir-pikir, aduh kayaknya nanti kalau udah hamilnya udah segede beras drum gitu ya, terus harus nunggu 2 jam males kan. Jadi ya udah, jadi begitu udah, kayaknya waktu itu gue cuma sempat konsul sama dia sekali, 2 kali. Terus udahlah pokoknya udah torch waktu itu, ketahuan gue nggak ada apa-apa. Jadi gue pikir udahlah orang dari zaman purbakala kan ngelahirin brojol aja ya gitu ya. Jadi udah, langsung ke susternya gini, Sus, di sini dokter siapa aja Sus gitu. Oh ada ini Bu, yang biasanya nggak ngantri yang mana gitu. Oh ini Dokter Satrio Bu, Dokter Satrio soalnya memang tiap hari praktek gitu. Oh ya udah deh, saya selanjutnya mau Dokter Satrio aja. Simple ya lo ya, hebat nggak serempong gue kata banget. Dan alhamdulillah si Dokter Satrio ini juga beliau orangnya bukan tipe yang nekut-nekutin gitu, orangnya nyantai aja. Ya apa? Kayak suami gue kan suka nanya-nanya gitu ya, dia suka sambil kayaknya ada yang dicatat dulu gitu apa yang harus ditanyakan. Dia tuh sampai gini, Pak, Ibu tuh hamil ya Pak ya, bukan punya penyakit. Jadi ya maksudnya tuh nggak ada problem. Ya. Ibu tuh hamil Pak, bukan sakit tuh bukan gitu. Kayaknya banyak banget yang ditanya. Lo ada cerita lucu apa enggak? Lo kan banyak nih, lo pengalamannya banyak banget Nat sama dokter-dokter gitu, lo ada cerita lucu apa? Duh apa ya? Gue mendadak lupa sih. Sebenarnya sih banyak sih, Dek. Oh. Nah. Dokter anak. Ya, dokter anak. Oh, yang itu aja yang objin dulu. Oh ya. Tapi ini cerita tentang teman kita ya. Maaf ya, kita ceritain ya, kita mewakilkan kamu aja. Jadi, gue tuh inget karena ini juga salah satu yang teman kita yang hamilnya lumayan agak-agak awal. Ya lebih awal lu sih. Cuma, jadi pas dia lagi hamil anak pertama tuh, gue masih suka ketemuan segala macam sama dia gitu. Nah dia tuh cerita gitu, dokternya, suaminya gitu juga tuh. Suaminya sampai sekarang juga gitu kan orangnya. Ini kenapa gitu kan. Jadi katanya tuh sampai bawa catatan katanya ke dokter, ditanyain satu-satu. Nah sampai ada pertanyaan, Dok ini mau pergi, nggak tahu keluar negeri atau keluar kota lah gitu. Naik pesawat nggak apa-apa Dok gitu. Terus jawaban dokternya gini katanya, oh ya nggak apa-apa kata itu. Jangan lupa aja tapi ya gitu. Duduknya gitu di dalam, jangan di sayap pesawatnya. Gila. Asli nggak gue bayar sih dokternya sih kalau jawab kayak gitu sih. Gila kesel banget. Ya kali lah. Enggak sama, tapi kalau objin itu ya, lu suka merasa mereka punya istilah-istilah nggak sih? Kayak untuk memperhalus, seperti misalnya, Bu, Pak, jangan lupa ya, sering-sering ditengokin. Iya. Asli. Jadi ya, lebih baik itu, ya ditengokin. Atau, jadi, biar cepat keluar bayinya, itu harus
bersatu. Apa bersatu? Atau gabung gitu, kenapa ya? Yang lucu ini bukan dokter sih, suster. Jadi suster di rumah sakit itu menurut gue oke banget lah. Mereka tuh pasti pengalaman senior tinggi, senior banget ya. Terus ada satu yang lucu banget gitu. Dia nanya sama gue waktu itu gue habis lahiran, Bu, anaknya golongan darahnya apa? O. Oh, kalau ibu apa? O juga. Kalau bapak? O juga sih. Oh, emang bisa ya Sus kalau misalkan O, orang tuanya dua-duanya O, terus anaknya nggak O? Bisa. Hah, gimana caranya? Kalau nggak salah, gue lupa deh. Kalau nggak salah secara teori itu nggak memungkinkan. Ya, namanya juga ibu kota. Ngerti nggak lo? Ngerti nggak lo maksudnya suster itu? Ayo. Nggak. Tapi gini, kita membicarakan ini sebenarnya nggak mau mendegrading ya. Of course not lah. Ini kan cerita lucu. Dia nggak bermaksud menghina. Iya. Maksud gue lo kebayang nggak? Lo udah mendengar beribu-ribu cerita yang sama kali gitu ya. Ketakutan yang sama, segala macam. Antara dia udah sering banget dengar, sama mungkin dia juga tahu gitu ya. Ini orang kasihan ya lagi panik. Mungkin berusaha ice breaking gitu kali ya. Maksudnya. Ya enggak? Oh, waktu ngelahirin. Oh, gue ada cerita banget nih. Gue pokoknya ngelahirin lumayan dahsyat lah ya. Pokoknya gue kontraksi itu karena kontraksi parah banget deh pokoknya. Terus pecah ketuban, Bo. Oh, gue nggak pernah kali melahirkan nggak pakai pecah ketuban. Ternyata katanya memang pecah ketuban itu kerennya itu adalah karena lo udah nggak ada bumper apa-apa kan di perut lo. Jadi semuanya sat gitu ya. Langsung ke pusatnya rasanya. Ya udah, jadi gue kayaknya jam 1 apa setengah 2 malam gue lupa ya. Terus gue ke rumah sakit. Ya udah segala macam. Dan udah nggak boleh ngapa-ngapain karena ketuban udah pecah kan. Karena nggak ada pelindungnya lagi gitu kan. Takut ada bakteri masuk segala macam. Nah, itu pokoknya gue udah teriak-teriak histeris. Wah gitu. Suster saya mau terserah deh. Saya nggak mau ngerasain ini semua. Saya nggak mau ngerasain ini semua gitu kan. Subuh-subuh gitu kan. Wah gitu ya. Laki gue tuh yang udah mijet-mijet gitu kan. Yang jangan pijat-pijat gitu kan. Pokoknya serba salah. Awas lo gitu yang gitu-gitu kan. Oke, gue mengerang gitu. Udah subuh. Ya udah Bu, tunggu ya. Dokter Ionya lagi operasi dulu. Nanti dia datang ke sini kalau udah selesai. Jam berapa? Gitu kan. Ya mungkin sekitar jam 6 gitu ya. Lama banget. Gitu apa ya. Wah gitu. Pokoknya lagi sakit gitu kan. Tiba-tiba masuk tuh suster yang ini yang senior. Dia cuma gini doang loh ke gue. Kenapa Bu? Heboh bener. Aku kan malu juga ya. Maksud secara gue tahu dia juga mama soalnya si suster itu. Jadi gue kan malu. Kalau dia anak kecil sih bisa gue. Iya. So tau loh. Atau misalnya laki-laki aja gitu ya. Misalnya perawat laki-laki misalnya gitu ya. Kelar tuh dia. Kelar sama gue maki-maki pasti. Lu kagak pernah ngerasain aja diem loh. Kan gitu ya. Kelar udah. Iya. Oh balik lagi tuh ke yang bahasa-bahasa dokter itu ya. Itu loh yang dijahit gitu kan ya. Jangan khawatir Pak. Gitu kan. Pokoknya kenceng lagi gitu. Kenapa ya? Tapi enggak disisain kok Pak. Ya Allah dokter. Lucu banget sih, sumpah. Iya, lucu. Gue gak kebayang sih betapa bosennya yang mereka menerima pertanyaan, keluhan, curcolan yang sama setiap hari kan. Iya nggak sih ya? Iya. Makanya maksud gue kita bukannya mau dokter tuh kok pada begitu banget sih kan kita bertanya Pak ya. Paham kok. Tapi berusaha paham lah. Ya anyway kan setelah udah lewat kayak gini kan kita ketawa-tawa juga ya. Oh kalau dokter anak juga dong lo. Duh apa ya gue kalau bisa bayar. Lo ada cerita nggak? Kalau gue tuh denger ini sepupu gue. Tapi sepupu gue juga ini kayak zaman dulu banget ya. Karena anaknya sekarang udah lulus kuliah segala macam gitu. Ini pokoknya dokter yang
kayak dari generasi ke generasi gitu loh. Ibunya sama dia, anaknya sama dia gitu. Jadi lo bayangin ya, udah berapa ribu kasus yang dia temukan ya. Jadi dia nanya gitu, dok, ini anak saya nangis-nangis mulu, kenapa gitu. Jawabannya, Bu, nanti kalau dia tiba-tiba ngomong, Ibu kaget lagi. Oh, gini. Dok, anak saya ini udah umur setahun, Dok, gitu. Kok giginya belum numbuh-numbuh ya, gitu. Terus dia bilang gini, ya Bu, Ibu pernah nggak lihat ada orang sampai tua giginya nggak pernah numbuh? Iya juga ya. Iya, kadang-kadang jadi nyadar ya. Pertanyaan-pertanyaan kita tuh kayak on gitu. Iya, tapi kayak ya, sakit. Tapi di pada kan ya hello gitu kan. Ya iya. Pada masa itu, nggak tapi nyadar. kan memang itu sesuatu yang membingungkan kita ya, gitu kan. Iya. Ya itu mungkin salah satu metode lah untuk semuanya menjadi tenang atau apa. Ya kalau gue sih soalnya selama gini deh, dibecanda-becandain gitu, gue sama dokternya nggak apa-apa. Tapi yang penting kan diajak komunikasi. Tapi kadang-kadang kan dia kayak gitu, terus dia akan jawab juga. Iya. Depannya aja dia nyeleneh dulu, belakangnya dia akan jelasin, kan gitu kan. Itu. Kayak gitu. Sama kalau ditanya, terus dia jawabnya mau jelasin gitu. Itu kan enak. Geblek ya? Aduh. Apa? Kamu mau lagi? Pingin hamil lagi? Kamu mau lagi? No. Tidak. Tapi good luck ya buat yang pada baru punya anak atau baru mau punya anak ya. Ini masanya masa sulit. Ngerti sih. Ya kan? Nikmatin sakitnya. At the end, semua worth it. Ya kan? Cie, so bijak. Apalagi so bijak. Nggak, apalagi ini masa lagi sulit gini. Salut. Ya, pasti ini banget lah, berat banget lah dibandingkan sama yang udah dialami Nadia 3 kali ini. Iya, betul. Ya enggak sih. Gue gak kebayang sih hamil melahirkan di masa pandemi ini, gue gak kebayang sih. Ya. Makanya, kan, pasti kan. Iya. Makanya gue salut banget sih gitu. Gue yakin perjuangannya berkali-kali lipat ketimbang kita pada saat zamannya lagi normal-normal aja pasti. Benar. Semangat ya ibu-ibu semua ya. Oke. See ya. Sampai next episode. Next episode. Bye.